Selamat malam, kami dari kelompok 4 Desain Rekayasa Sistem. Kami akan mempresentasikan terkait sequence diagram. Oke, ini nama anggota dari kelompok 4 PRS. Saya sendiri, Syahrul Fatani Ahmad, NRP 50242111007. Kemudian ada teman saya, Muhammad Ridho, 50242111023. Dan satu lagi teman saya, Setia Handika, 50242111029. Sequence diagram. Sequence diagram adalah gambaran umum dari interaksi antara user dan sistem dan antara sistem dengan sistem lain. Diagram interaksi ini merinci ke bagaimana operasi dilakukan. Sequence diagram sendiri adalah fokus waktu dan menunjukkan urutan interaksi secara visual dengan menggunakan sumbu vertikal diagram untuk mewakili waktu, pesan apa yang dikirim, dan kapan. Next. Tujuan sequence diagram. Pertama, interaksi tingkat tinggi antara objek aktif dalam satu sistem. Kedua, interaksi antara instance objek dalam kolaborasi yang mewujudkan use case. Yang ketiga, interaksi antara objek dalam kolaborasi yang mewujudkan operasi. Next. Dimensi objek sequence diagram. Yang pertama ada dimensi objek. Sumbu horizontal menunjukkan elemen-elemen atau objek yang terlibat dalam interaksi. Sumbu horizontal menunjukkan elemen-elemen yang terlibat dalam interaksi. Secara konvensional, objek yang terlibat dalam operasi terdaftar dari kiri ke kanan sesuai dengan saat mereka mengambil bagian dalam urutan pesan. Namun elemen pada sumbu horizontal dapat muncul dalam urutan apapun. Yang kedua, dimensi waktu sequence diagram. Sumbu vertikal mewakili proses waktu atau kemajuan, yakni ke bawah halaman. Oke, next. Lalu ada notasi sequence diagram. Yang pertama ada actor, jenis peran yang dimainkan oleh entitas yang berinteraksi dengan subjek, misalnya dengan bertukar sinyal dan data. Lalu lifeline, mewakili peserta individu dalam interaksi. Activation, persegi panjang tipis pada garis hidup, mewakili periode di mana elemen melakukan operasi. Bagian atas dan bawah persegi panjang masing-masing sejajar dengan inisiasi dan waktu penyelesaian. Lalu recursive message, pesan rekursif, yakni jenis pesan yang mewakili pemanggilan pesan dari garis hidup yang sama. Targetnya menunjuk ke aktivasi di atas aktivasi tempat pesan dipanggil. Lalu ada create message, sebuah message yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lifeline dari interaksi. Kemudian call message sendiri, sebuah message yang mendefinisikan pesan kembali, yang berarti jenis pesan yang mewakili penyampaian informasi kembali ke pemanggil dari pesan sebelumnya yang sesuai. Kemudian return message, mewakili penyampaian informasi yang kembali dari pesan sebelumnya. Kemudian self message adalah mewakili permintaan pesan dari lifeline yang sama. Kemudian note, catatan atau komentar yang memberikan kemampuan untuk melampirkan berbagai komentar ke elemen. Sebuah komentar tidak membawa kekuatan semantik, tetapi mungkin berisi informasi yang berguna untuk pemodel. Lalu duration message adalah jenis pesan yang mewakili permintaan untuk meleburkan siklus hidup dari target lifeline. Kemudian lanjut. Baik, ini ada message dan focus of control. Sebuah event adalah semua titik yang dalam interaksi di mana sesuatu terjadi. Focus of control dapat disebut
juga dengan execution occurrence atau eksekusi kejadian. Fokus of control dilambangkan dengan persegi panjang tipis pada lifeline. Hal ini mewakili waktu di mana elemen melakukan operasi bagian atas dan bawah persegi panjang sejajar dengan inisiasi dan waktu penyelesaian masing-masing. Kemudian ada sequence fragments. UML 2.0 memperkenalkan sequence fragments atau interaksi. Sequence fragments memudahkan untuk membuat dan memelihara diagram urutan yang akurat. Fragmen urutan direpresentasikan sebagai kotak yang disebut dengan combined fragment, yang melingkupi sebagian interaksi dalam diagram urutan operator fragmen di pojok kiri atas menunjukkan jenis fragmen. Dan di sini ada jenis-jenis fragmen. Di sini ada alt atau alternatif, merupakan beberapa fragmen, ya di mana hanya satu yang kondisinya benar yang akan dieksekusi. Kemudian opsional, fragmen dijalankan hanya jika kondisi yang diberikan benar setara dengan alternatif hanya dengan satu jejak. Kemudian loop adalah fragmen dapat dieksekusi beberapa kali dan penjaga menunjukkan dasar iterasi. Kemudian terdapat paralel, setiap sequence dijalankan secara paralel. Kemudian negatif, fragmen menunjukkan interaksi yang tidak valid. Kemudian terdapat critical region, itu fragmen hanya dapat memiliki satu task yang mengeksekusinya secara sekaligus. Kemudian referensi tersebut mengacu pada interaksi yang didefinisikan pada diagram lain. Bingkai digambar untuk menutupi garis hidup yang terlibat dalam interaksi. Anda dapat menentukan parameter dan nilai kembali. Kemudian terdapat sequence diagram digunakan untuk mengelilingi seluruh diagram urutan. Oke, selanjutnya ada manfaat sequence diagram sebelum mengimplementasikan proses ke dalam kode program. Boleh next? Oke, untuk manfaatnya sendiri, sequence diagram yang baik masih sedikit di atas level kode sebenarnya. Sequence diagram adalah bahasa yang netral. Non-coder dapat membuat sequence diagram. Lalu manfaat selanjutnya lebih mudah untuk melakukan sequence diagram sebagai sebuah tim. Dapat juga digunakan untuk pengujian pada UX wireframing. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya ada case dari sequence diagram. Di sini kami mengambil case-nya online shop. Yang pertama ada aktornya yaitu pelanggan di awal. Lalu pada lifeline-nya terdapat tampilan aplikasi, ID barang, tampilan pembelian, checkout, dan yang terakhir pesanan. Ada call message-nya yang pertama dari pelanggan kepada tampilan aplikasi, yaitu cari barang dan juga pilih barang. Lalu pada tampilan aplikasi kepada ID barang memiliki call message yaitu permintaan barang. Lalu setelah itu pelanggan call message kepada tampilan pembelian yaitu pembayaran. Pada tampilan aplikasi call message kepada tampilan pembelian yaitu mendapatkan barang. Dari tampilan pembelian ke checkout pengecekan konfirmasi pembayaran. Lalu pada tampilan aplikasi kepada tampilan pembelian call message sebuah pesan. Lalu di checkout ke pesanan melakukan otorisasi, begitupun sebaliknya yaitu return message. Lalu checkout return message juga ke tampilan pembelian, dan dari tampilan pembelian return message kepada pelanggan yaitu dengan cara menampilkan item yang dipilih dan juga menampilkan harga item. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam.